Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana puasanya? Apakah sudah ada yang bolong atau enggak? Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian benar-benar suka dengan video saya. Udah lama gua nggak bikin konten ya. Konten gua kadang nggak jelas, kadang jelas banget. Ya namanya kehidupan ya, seperti itulah namanya. Dan kehidupan itu merupakan sebuah proses yang kita harus hadapi bersama-sama. Nah, bersama-sama itu tergantung lagi nih teman-teman. Bersama-samanya kita itu apakah kita itu memang diwajibkan atau diwajibkan, karena itu kan sama-sama memiliki fungsi dan maknanya yang berbeda-beda. Dan melaksanakan dan diwajibkan. Melaksanakan itu pasti kita ada namanya step by step, dan step by step itu yang harus kita jalani teman-teman. Nah, step by step itu sebuah alur proses yang harus kita jalani. Nggak semuanya itu enak yang kita laksanakan. Dan yang terpenting adalah gini teman-teman, ketika kita masak Indomie itu kan proses juga gimana membuat Indominya itu bukan hanya untuk cemplung, tapi membuat Indomie itu menjadi rasa dan cita rasa yang enak teman-teman, dan bisa dirasakan, oh iya ini mie enak banget loh, walaupun memang ini enak gitu, tapi gimana caranya kita mengemas dengan baik gitu. So dari Indomie kita dapat ketahui bahwa bagaimana sih caranya. Pertama, ikuti kata hati teman-teman. Kalau kata hati kita nggak merasa enak atau gimana, nggak usah kita lakukan, tapi kita cukup untuk oh ya udah mungkin ini bukan yang terbaik, tapi mencoba untuk jadikanlah yang terbaik teman-teman. Karena terbaik itu belum tentu apa yang orang lihat itu jadi yang baik. Jadi tetaplah menjadi yang baik teman-teman. Yang kedua teman-teman, jangan lupa mengamalkan apa yang kita amalkan teman-teman. Begini teman-teman, prinsipnya kalau saya pribadi dari yang saya sudah alami selama ini 23 tahun, dan sudah saya banyak mengamalkan bahwa mengamalkan ini teman-teman, nggak ada kata nihil dan nggak ada kata mustahil. Kalau kita belum pernah mencoba dan dicoba, itu nggak ada rasanya. Ketiga teman-teman, yang harus kita wajib diingat adalah keluarlah dari zona nyaman teman-teman. Mungkin dari konten-konten saya sebelumnya banyak quotes-nya adalah keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman itulah membuat kita menjadi nyaman dengan diri sendiri, aware dengan kita sendiri, bahkan lebih bahagia apa yang kita dapatkan teman-teman. Seperti itu. Dan selain itu juga bisa dikatakan bahwa skill yang kita miliki juga harus kita lakukan teman-teman. Kalau kita cuman lihat orang itu, orang itu enak ya, oh orang ini enak ya, lihatlah yang enaknya teman-teman, belajar dari yang gak enak dari orang itu tersebut teman-teman. Misalnya gini teman-teman, bahwa yang saya banyak ketemu bahwa teman-teman saya itu kok hidupnya enak ya, kok hidupnya bahagia ya. Saya nanya, apa keuntungan menjadi enak dan gak enaknya? Mereka menjawab bahwa lu belum merasakan posisi gue. Maksudnya gimana nih? Gue nanya dong, gimana sih maksudnya lo belum bisa memposisikan jadi gue? Banyak yang bilang bahwa nggak segampang apa yang lo kira itu gampang bisa dilihat dan bisa menanamkan. Jadikanlah diri sendiri, jadikanlah individu yang terbaik, dan sesungguhnya
bersama kesulitan pasti ada kemudahan teman-teman. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk terus banyak-banyak berdoa, lakuin apa yang kita lakuin, ikuti kata hati, kalau bisa keluarlah dari zona nyaman. Bukan hanya saya menyuruh untuk keluar dari zona nyaman, tapi cycle-nya itu nggak hanya itu, tapi networkingnya itu harus kita tuntut lagi teman-teman. Kita harus lebih gali lagi apa yang kita punya, potensi apa yang kita miliki, kita tanamkan lagi teman-teman. Kita hanya dengan diri kita, kita boleh bercermin, boleh berkaca, apa sih yang kita miliki selama ini. Sudahkah kita merasa bersyukur, apa yang sudah kita awarekan diri dengan sendiri, sudahkah kita berbuat kebaikan. Karena disitulah step by step itu akan terjadi teman-teman. Dan jangan lupa bahagia karena orang tua selama orang tua itu masih ada teman-teman. Selain itu juga jangan lupa untuk berbagi sedekah, walaupun sekecil apapun, seniat apapun. Jangan pernah memamerkan kekayaan kita, apalagi untuk sedekah teman-teman. Cukup teman-teman itu sendiri. Jangan takut untuk bersedekah teman-teman. Tolong. Karena sedekah itu menurut saya itu adalah membukakan pintu rezeki. Sekecil apapun, seniat apapun kita, walaupun kita hanya memberikan snack, lalu memberikan sebuah apa yang kita bisa lakuin, bukan hanya berupa eh, harta, tapi bisa merupakan ide pemikiran, ide wawasan, ide pokok, semuanya itu udah kita menanamkan hal-hal kebaikan teman-teman. Jangan memandang ntar gue nggak dihargain. Jangan takut teman-teman, nggak harus kita dihargai, tapi tolonglah untuk menghargai diri sendiri. Karena itu minim banget yang saya lihat, jarang banget yang kita lihat dan kita rasakan bahwa step by step itu jarang untuk dilakukan. So apalagi ya, mungkin itu aja yang cukup saya hari ini. Jangan lupa ya, kalau kalian nggak suka komen aja, gue nggak suka dengan video lo, tapi komenlah dengan hal-hal yang positif untuk demi konten saya. Yang kedua, jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini. Ketiga, teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersedekah. Apalagi ini bulan yang baik, bulan penuh ampunan. Jangan lupa selama masih ada orang tua, banyak-banyak untuk ampuni taubatnya. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita lakukan. Itu semuanya akan membuahkan hasil. Tidak akan terjadi hal-hal yang mustahil. Demikian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.